Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi ya sama Bu Eri. Sebelum dimulai, ayo dukung channel Ibu dengan cara subscribe, tekan tanda loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Bagaimana anak-anak hebat? Masih semangat kan? Baik, bersama Bu Eri kita masih membahas latihan soal penilaian akhir tahun atau PAT untuk kelas 4 tema 7 indahnya keragaman di negeriku. Di video kali ini Bu Eri akan membahas soal isian dan uraian. Oke, mulai. Nomor 31, perhatikan gambar berikut. Ya, kalian amati pertanyaannya. Nama alat musik pada gambar tersebut adalah, iya, itu adalah alat musik tifa yang dimainkan dengan cara dipukul. Tifa merupakan alat musik tradisional dari, ya, ada yang dari daerah Maluku dan Papua. Nomor 32, perhatikan contoh pakaian adat berikut. A. Ulos, B. Baju bodo, C. Kulafi, D. Baju cele. Pertanyaannya, pakaian adat Provinsi Sulawesi Utara ditunjukkan oleh huruf, ya, B, yaitu baju bodo. Jika yang A, ulos, itu berasal dari Provinsi Sumatera Utara, dan kulafi itu merupakan pakaian adat dari Jambi, dan baju cele itu merupakan pakaian adat dari Ambon, Maluku. Nomor 33, perhatikan bacaan berikut. Peserta didik kelas 4 diminta menyanyikan lagu daerah oleh guru. Setiap peserta didik diminta menyanyikan lagu yang berbeda dengan temannya yang lain. Udin menyanyikan lagu Angin Mamiri, Siti menyanyikan lagu Gambang Suling, Beni menyanyikan lagu Kerapan Sape, Lani menyanyikan lagu Jali Jali. Guru memberikan apresiasi setelah peserta didik menyanyikan lagu daerah tersebut. Pertanyaannya, berdasarkan bacaan pada soal, lagu daerah yang dinyanyikan Beni berasal dari daerah, iya, dari Madura, karena yang dinyanyikan Beni adalah lagu Kerapan Sape. Untuk lagu Angin Mamiri yang dinyanyikan Udin berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sedangkan lagu Gambang Suling yang dinyanyikan Siti itu berasal dari Jawa Tengah, dan lagu Jali Jali yang dinyanyikan Lani itu berasal dari DKI Jakarta. Nomor 34, bacalah paragraf berikut. Kalimat ke-1, bahasa Madura merupakan salah satu bahasa daerah yang dituturkan masyarakat di Pulau Madura. Kalimat kedua, selain itu bahasa Madura banyak dituturkan masyarakat di daerah Probolinggo, Surabaya, Malang, Kepulauan Masa Lembu, hingga Pulau Kalimantan. Kalimat ketiga, bahasa Madura berakar dari bahasa Melayu. Kalimat keempat, bahasa Madura memiliki jumlah penutur sekitar 13 juta orang. Pertanyaannya, informasi tentang jumlah penutur bahasa Madura ditunjukkan kalimat nomor, ya, jawabannya adalah 4. Jadi di kalimat keempat, bahasa Madura memiliki jumlah penutur sekitar 13 juta orang. Nomor 35, bacalah paragraf berikut yang berjudul Karnaval Budaya di Tanah Laut. Kalimat A, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan
menyelenggarakan karnaval budaya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-71 Republik Indonesia. Kalimat B, karnaval budaya diselenggarakan pada hari Minggu 21 Agustus 2016. Kalimat ketiga, acara tersebut dibuka oleh Bupati Tanah Laut Haji Bambang Alamsyah. Kalimat D, karnaval budaya diikuti oleh pelajar dan warga masyarakat dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Kalimat E, setelah acara karnaval budaya, para peserta berkumpul di pendopo Kabupaten Tanah Laut. Kalimat F, mereka menonton kesenian daerah dari daerah lain seperti Reok Ponorogo, Jatilan, dan beberapa tarian daerah lainnya. Pertanyaannya, informasi mengenai waktu penyelenggaraan karnaval budaya ditunjukkan oleh huruf. Ya, jawabannya adalah B. Kalimat di huruf B berbunyi, karnaval budaya diselenggarakan pada hari Minggu 21 Agustus 2016. Itulah waktu penyelenggaraan karnaval budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut. Nomor 36, bacalah paragraf berikut. Bentuk rumah di Kampung Naga masih tradisional, baik rumah, masjid, patemon atau balai pertemuan maupun lumbun. Atapnya terbuat dari daun rumbia, daun kelapa atau ijuk sebagai penutup bumbungan. Dinding rumah dan bangunan terbuat dari anyaman bambu atau bilik. Sementara itu, pintu terbuat dari serat rotan. Pertanyaannya, informasi penting yang disampaikan pada paragraf tersebut yaitu titik-titik rumah di Kampung Naga masih tetap. Dan jawabannya adalah bentuk. Jadi informasi penting yang disampaikan pada paragraf tersebut yaitu bentuk rumah di Kampung Naga. Dan informasi tersebut diperoleh dari kalimat utama yang ada dalam paragraf tersebut. Dan kalimat utamanya ada di kalimat yang pertama yang berbunyi, bentuk rumah di Kampung Naga masih tradisional. Nomor 37, perhatikan gambar berikut. Kalian amati ya anak-anak. Pertanyaannya, jenis gaya yang digunakan pada kegiatan tersebut adalah? Iya, jawabannya adalah gaya otot. Karena pada kegiatan mendorong mobil tersebut, yang menyebabkan mobil diam menjadi bergerak itu karena adanya gaya otot dari manusia ketika mendorong mobil tersebut. Nomor 38. Benny mendekatkan dua buah magnet jarum. Kedua magnet jarum tersebut tarik-menarik. Fakta tersebut membuktikan bahwa bagian ujung kedua magnet jarum yang didekatkan mempunyai kutub yang jawabannya berbeda atau tidak senama. Apabila kedua magnet jarum itu tolak-menolak, itu berarti kedua kutub pada kedua magnet jarum tersebut sama atau senama. Nomor 39, perhatikan gambar berikut. Ya, kalian amati, kalian perhatikan gambar apa itu. Pertanyaannya, alat pada gambar mengalami perubahan energi listrik menjadi energi. Iya, jawabannya adalah gerak. Jadi, alat pada gambar itu adalah kipas angin. Kipas angin dapat dimanfaatkan karena adanya energi listrik. Nah, energi listrik itu dirubah menjadi gerak sehingga bisa menggerakkan baling-baling. Dengan bergeraknya baling-baling maka akan timbul angin yang bisa kita
digunakan ketika cuaca panas. Nomor 40, perhatikan gambar berikut. Ya, gambar apa itu ya anak-anak? Pertanyaannya, pakaian adat pada gambar tersebut berasal dari provinsi? Iya, dari Bali. Nomor 41, Bu Maya seorang pengusaha konveksi. Dia mengubah kain menjadi pakaian. Bu Maya, pertanyaannya, Bu Maya mengubah barang titik-titik menjadi barang jadi. Iya, jawabannya adalah setengah jadi. Jadi yang dilakukan Bu Maya yaitu mengubah kain menjadi pakaian. Itu merupakan kegiatan industri mengubah barang setengah jadi yaitu kain menjadi barang jadi yaitu pakaian. Nomor 42. Bahasa pertama yang dipelajari Alif adalah bahasa Betawi. Alif dilahirkan di provinsi, ya jawabannya adalah DKI Jakarta. Karena bahasa Betawi merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat yang ada di provinsi DKI Jakarta. Nomor 43, pada notasi not angka, semakin ke kanan letak nada akan semakin tinggi. Jadi semakin ke kanan letak nada pada not angka itu akan semakin tinggi. Nomor 44, perhatikan gambar berikut. Ya, kalian amati gambar tersebut. Pertanyaannya, formasi penari pada gambar tersebut membentuk pola lantai. Iya, jawabannya adalah horizontal. Karena jika kita perhatikan, anak-anak tersebut berjajar lurus mendatar. Karena mendatar, maka bentuk pola lantainya dinamakan pola lantai horizontal. Nomor 45. Persamaan karya seni rupa yang berupa kolase, montase, mozaik, dan aplikasi adalah sama-sama menggunakan teknik tempel. Nomor 46, bacalah ilustrasi berikut. Yahya bersama keluarganya pindah dari Kalimantan ke Banten. Yahya sebagai peserta didik baru diminta untuk mengenalkan dirinya kepada teman-temannya. Bu guru meminta Yahya untuk menceritakan kebudayaan yang ada di Kalimantan Barat. Yahya pun menjelaskan contoh tarian adat, lagu tradisional, dan senjata tradisional dengan antusias. Pertanyaannya, berdasarkan ilustrasi tersebut, bagaimana tindakan yang sebaiknya dilakukan teman-teman Yahya? Dan jawabannya adalah mendengarkan dan menyimak penjelasan atau cerita Yahya dengan baik. Nomor 47, tuliskan 3 suku bangsa yang ada di Indonesia beserta asal provinsinya. Jawabannya, 1. Suku Madura dari Provinsi Jawa Timur, 2. Suku Betawi dari Provinsi DKI Jakarta, 3. Suku Minangkabau dari Provinsi Sumatera Barat. Untuk menjawab pertanyaan itu tidak harus seperti yang Ibu sampaikan ya. Jika kalian mengetahui suku yang lain dan tahu asal provinsinya, silahkan untuk dicantumkan dalam jawaban tersebut. Nomor 48, bacalah ilustrasi berikut. Udin mengajak Edo mengerjakan tugas kelompok pada hari Minggu pagi. Akan tetapi pada waktu yang sama Edo hendak menjalankan ibadah di gereja. Pertanyaannya, berdasarkan ilustrasi tersebut, apa yang harus dilakukan Udin? Jawabannya, mempersilahkan Edo untuk menjalankan ibadahnya dan menunda pekerjaan tugas kelompoknya.
Nomor 49, bacalah paragraf berikut. Masyarakat Provinsi Papua terdiri atas banyak suku bangsa, di antaranya suku bangsa Dani, Asmat, dan Biak. Suku-suku bangsa itu menempati wilayah Provinsi Papua dari pesisir pantai sampai pegunungan yang tinggi. Setiap suku bangsa juga menghasilkan beragam kebudayaan yang unik dan menarik. Kekhasan inilah yang membedakan antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain. Pertanyaannya, berdasarkan informasi dari paragraf tersebut, suku bangsa apa saja yang hidup di Provinsi Papua? Ya, jawabannya, suku bangsa yang hidup di Provinsi Papua adalah suku bangsa Dani, Asmat, dan Biak. Nomor 50, bacalah paragraf berikut yang berjudul Karnaval Mini di Sintang. Kabupaten Sintang dapat dikatakan merupakan Indonesia mini. Di Sintang tinggal masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan aneka bahasa dan budaya. Bupati Sintang Jarod Winarno mengharapkan agar perbedaan yang ada menjadi suatu kekuatan bagi bangsa. Sikap saling menerima, saling menghormati, dan saling bekerja sama harus terus dikembangkan dalam mengisi kemerdekaan yang sudah diwariskan oleh para pahlawan. Pertanyaannya, apakah ide pokok paragraf tersebut? Jawabannya, Kabupaten Sintang merupakan Indonesia mini. Ya, ide pokok paragraf itu terletak pada kalimat pertama pada paragraf tersebut. Nomor 51, perhatikan gambar berikut. Ya, kalian amati gambar apa itu. Pertanyaannya, sebutkan gaya yang bekerja pada aktivitas di gambar tersebut. Ya, kalian amati. Gambar tersebut adalah aktivitas atau kegiatan dua orang anak yang sedang bermain layang-layang. Nah, tugas kalian sebutkan gaya apa saja yang terjadi atau yang bekerja pada kegiatan tersebut. Jawabannya, gaya yang bekerja pada aktivitas di gambar tersebut adalah gaya otot, gaya gesek, dan gaya gravitasi. Nomor 52, mengapa Indonesia dikatakan memiliki letak yang strategis? Jawabannya, Indonesia dikatakan memiliki letak yang strategis karena terletak di antara dua benua dan dua samudra. Perlu kalian ketahui, dua benuanya yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan dua samudranya adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nomor 53, apa arti tanda tempo lento, moderato, dan allegro? Jawabannya, lento artinya lambat, moderato artinya sedang, allegro artinya cepat. Nomor 54, perhatikan gambar berikut. Kalian perhatikan gambar A, B, dan gambar C. Pertanyaannya, apa bentuk pola lantai yang dilalui penari pada masing-masing gambar tersebut? Jawabannya, gambar A membentuk pola lantai segi 5, gambar B membentuk pola lantai diagonal, gambar C membentuk pola lantai lingkaran. Nomor 55, bagaimana cara membuat montase? Ya, jawabannya, cara membuat montase yang pertama, menentukan tema. 2, membuat sketsa rancangan. Ketiga,
Mencari gambar-gambar sesuai rancangan dari buku bekas, majalah, ataupun koran bekas. Keempat, menggunting gambar-gambar yang kalian peroleh sesuai dengan rancangan. 5. Menempel potongan gambar-gambar tadi pada kertas sesuai rancangan. 6. Melengkapi gambar dengan menggunakan pensil, lalu warnailah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang baru saja kalian pelajari bermanfaat dan barokah. Sampai jumpa di latihan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.